Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Hermaya dari SMA Negeri 2 Sumedang ingin berbagi materi berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan yang akan diberikan kepada kelas 12 untuk IPA maupun IPS. Nah, ini adalah materi surat lamaran pekerjaan untuk kelas IPA dan IPS. Seperti yang kita tahu, untuk surat lamaran pekerjaan ini sangat dibutuhkan ketika kita akan melamar pekerjaan ke sebuah instansi. Maka pengertian dari surat lamaran kerja adalah surat resmi yang memuat permohonan untuk bekerja di instansi atau perusahaan tertentu. Tujuannya adalah ini merupakan syarat administrasi. Tujuan dari pembuatan surat lamaran yaitu surat permohonan resmi untuk meyakinkan pihak lembaga atau perusahaan agar menerima pelamar sebagai pegawai di perusahaan. Jadi, ketika kita mau membuat surat lamaran pekerjaan, perhatikan bahasanya yang seperti apa yang bisa meyakinkan pihak lembaga atau perusahaan supaya kita bisa bergabung dan berkontribusi terhadap perusahaan yang kita tuju. Selanjutnya, struktur dari surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran ini terdiri dari 2 elemen. Yang pertama, bagian surat, itu biasanya hanya 1 lembar. Kemudian yang kedua adalah daftar riwayat hidup, ini bisa 3-4 lembar. Dan isi surat lamaran terdiri dari tesis, argumentasi, dan penegasan. Nah, melihat dari kajian tadi, jadi struktur surat lamaran kerja adalah bisa dibuat seperti ini. Kota atau kabupaten dan tanggal pembuatan surat yang terletak di bagian atas sisi kanan surat. Penulisannya biasanya tanpa titik, serta antara tempat dengan tanggal dibatasi oleh tanda koma dan 1 spasi. Contohnya, Surakarta, koma, kemudian tanggalnya adalah tanggal 10, bulannya adalah bulan Juni 2021 misalnya. Kemudian ada yang harus diisikan juga kaitannya dengan lampiran dan hal yang penulisannya tidak disingkat. Penulisan jumlah lampiran menggunakan huruf bukan angka. Contohnya 5 ditulis dengan 5. Kayak misalnya kalau lampiran adalah 5 berkas, kita buat dengan 5 berkas. Kemudian alamat tujuan surat yang meliputi ketentuan penulisan. Langsung menggunakan yang terhormat dan tidak menggunakan kepada. Penulisannya maksimal 3 baris. Penulisan jabatan tidak boleh diawali dengan sapaan Bapak atau Ibu atau Kakak dan sapaan lainnya. Tidak boleh menyingkat tulisan jalan seperti akhir baris penulisan alamat, tidak boleh menggunakan tanda baca. Kemudian salam pembuka yang biasa digunakan ialah dengan hormat dengan menggunakan di ujungnya adalah tanda koma. Ini masih di struktur surat lamaran kerja. Setelah salam pembuka tentu ada paragraf pembuka yang berisi pernyataan umum berupa maksud dari penulisan surat lamaran yang ditujukan kepada pemimpin perusahaan dan sumber informasi yang didapat dari pelamar. Kemudian isi surat berisi identitas pelamar secara lengkap, alasan melamar pekerjaan di perusahaan tersebut, dan menyebutkan lampiran untuk mendukung surat lamaran pekerjaan yang dibuatnya. Kemudian, paragraf penutup berisi keinginan pelamar untuk mendapatkan posisi yang dilamar di perusahaan tersebut dan dapat berupa harapan terhadap keputusan pemimpin perusahaan. Nah, salam penutup ini penting sekali ya, berupa biasanya dengan hormat saya disesuaikan saja dengan salam pembuka. Ketika salam pembukanya adalah salam hormat atau dengan hormat, berarti nanti di salam penutupnya sebisa mungkin dengan hormat saya, kemudian memakai tanda koma.
Tanda tangan dan nama lengkap penulis surat lamaran ini juga ada di bagian paling bawah. Penting sekali surat lamaran pekerjaan, awas jangan tidak sampai ditandatangani. Jadi sebelum dikirimkan, sebaiknya diteliti dulu apakah suratnya sudah ditandatangani atau belum, kemudian nama kita juga harus dibubuhkan di bawahnya. Nah, bagaimana dengan kaidah kebahasaan surat lamaran kerja? Kaidah kebahasaan dalam surat lamaran kerja, bentuk surat lamarannya standar seperti surat pada umumnya. Hanya saja ini bersifat resmi dan bahasa yang digunakan merupakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan situasinya, kemudian dengan pedoman umum dari ejaan bahasa Indonesia. Jadi tidak ada yang disingkat-singkat. Misalnya yang ditulis dengan YG atau pada ditulis dengan P sama D, seperti itu tidak diperkenankan. Kemudian kata atau ungkapan yang digunakan juga harus sopan. Dan terdapat juga kata pengantar yang singkat, jelas, padat, tepat sasaran, dan informatif. Kata pengantar surat lamaran terletak sebelum identitas diri yang menyatakan tujuan surat lamaran dan dari mana pelamar mendapatkan informasi lowongan pekerjaan yang dilamar. Kemudian, pelamar juga dapat menulis informasi mengenai lowongan kerja dengan jelas seperti nama media sosial, tanggal unggahan, instansi sekolah, dan orang lain dengan mencantumkan nama atau inisiatif melamar sendiri. Kemudian, surat lamaran yang diajukan kepada perusahaan juga harus bersih sesuai dengan kamus dan mudah juga dibaca. Kemudian ada norma bahasa surat dengan melengkapi bagian-bagian surat, mulai dari tanggal suratnya, tujuannya, alamatnya, salam pembuka, isi, penutup, tanda tangan, serta nama lengkap dari penulis surat. Ini penting ya. Berikutnya, cara membuat surat lamaran pekerjaan. Ini bisa memilih salah satu jenis pembuatan surat lamaran kerja. Yang pertama, surat lamaran pekerjaannya digabungkan dengan riwayat hidup yang tercantum di isi surat sebab isinya berbentuk gabungan. Metode ini disebut pula dengan metode atau model gabungan. Karena menggabungkan ya antara dua surat dengan riwayat hidup. Kemudian, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Riwayat hidup ialah seperti lampiran, serta metode ini juga disebut dengan model terpisah. Ini biasanya yang banyak dilakukan oleh para pelamar. Nah, ini merupakan contoh dari surat lamaran kerja. Silahkan detailnya nanti dipelajari oleh kalian masing-masing. Ibu akan bagikan kaitannya dengan bentuk atau contoh dari surat lamaran pekerjaan. Nah, itu saja, Nak. Terima kasih atas perhatian dan atensinya untuk hari ini. Insya Allah nanti disambung lagi dengan video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.